kalau kita ngomongin corporate ya, di dalam eh, corporate strategic itu di di corporate ada yang namanya perencanaan strategis ya, sebutnya corporate strategic. Itu ada 3 level strategi yang harus dibuat oleh top management beserta perangkatnya. Hmm. Yang level paling pertama adalah corporate level strategi. Corporate level strategi itu ngomongin apa sih? Satu, ngomongin directional strategi. Ini arahnya mau kemana? Visi misinya seperti apa? Ya kan? Tujuan akhirnya mau mau segede apa perusahaan kita? Kita mau berkompetisi di level mana? Lokal saja atau di Indonesia atau sudah ke regional ya, ke Asia Tenggara atau ke Asia gitu. Nah, yang kedua adalah portofolio strategi. Jadi bagaimana produk-produknya itu mau diarahkan supaya eh, portofolionya tidak bertabrakan di dalam satu perusahaan atau bisa berkompetisi dengan pihak luar, dengan kompetitor. Jadi ada strateginya tuh mengatur gitu ya. Beberapa produk ini tuh diatur. Nah, yang ketiga ini yang disebut parenting strategi. Kalau perusahaannya sudah banyak produknya, sudah banyak cabang-cabangnya, malah sudah menghasilkan misalnya beberapa eh, perusahaan besar ya, seperti Unilever gitu ya, atau tempat Anda bekerja lah sekarang ya, pasti di dalam satu unit brand sendiri, ya, satu unit Hmm. sendiri itu brand itu. Nah, bayangkan di dalam satu perusahaan ada berapa brand? Berarti Ya, ada unit-unit SBU sendiri. ya. Kalau ada 10, 20, nah itulah diperlukan parenting strategi. Hmm. Bagaimana bapak perusahaan ini ngurusin anak-anak perusahaannya atau unitnya itu masih bisa running well, masih bisa eh, terarah, atau ada unit-unit yang bawa karep sendiri, ya. Jadi kepala itunya atau GM-nya atau kepala SBU-nya gitu bawa kerap sendiri aja gitu kan. Jadi udah beda dengan induknya mau kemana jadi bawa. Hmm. Misalnya dari ketiga ini ya, dari strategi portofolio strategi parenting strategi itu ada beberapa unit yang akhirnya dijual karena memang tidak relevan dengan strategi arah strategi yang baru. Misalnya kejadian yang paling terakhir ya, Unilever menjual brand Sariwangi Hmm. yang dibeli oleh Jarum ya gitu. Hmm. Nah, berarti ada kebijakan-kebijakan directional strategi yang sudah tidak tidak relevan dengan brand ini. Ya, Nah, sehingga portofolionya dinilai ini tidak lain dengan mungkin bisnis lagi gitu ya. udah tidak relevan lagi nih. Ini udah dibuang aja. Mendingan menghasilkan uang ya gitu kan. Uang Ya. sekarang. Nah, uang hasil penjualannya dibuat untuk memperkuat lini-lini bisnis atau unit-unit bisnis yang baru. Nah, Hmm. keputusan itu ada ya di corporate level strategi. Oke. Nah, setelah ketemu corporate level strategi, itu diturunkan ke bawah menjadi bisnis level strategi. Oke. Jadi tiap-tiap brand, tiap-tiap apa nyebutnya, ya, tiap-tiap unit lah kalau saya Ya, itu ya. nyebutnya. Mhm. Masing-masing mempunyai strateginya yang beda-beda. Ya, misalnya di perusahaan darah untuk brand A, strateginya beda dengan brand B. Mhm. Nah, kenapa berbeda? Karena di dalam bisnis level strategi itu ada 3 hal yang harus dikerjakan. Pertama adalah kompetitif strategi. Ya kan? Bagaimana nih kita di dalam internal perusahaan bisa berkompetisi dengan pihak luar, ya, dari dalam keluar. Nah, yang kedua adalah komparatif strategi. Bagaimana perusahaan kita atau kita ini menghadapi perubahan-perubahan dari para kompetitor, ya kan? Kalau tadi kompetitif itu kan kita nih yang punya kompetensi nih untuk Ya. bersaing dengan di komputer di pasar. Nah, kalau komparatif, bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan strategi yang dilakukan oleh para kompetitor, ya kan?
Kompetitor harganya diginiin, produk barunya begini. Nah, kita bagaimana gitu ya menghadapinya. Nah, nah, ada yang ketiga di dalam bisnis level strategi itu ada yang namanya kooperatif strategi. Eh, Kalau orang sekarang atau kalau orang yang sering di bisnismen itu ya ada ada joke gitu atau ada bercandaan gitu. Kalau menghadapi yang lemah kita ambil, kita makan. Hmm. Tapi kalau ngadepin yang kuat, ajak kerja sama. Gitu ya. Nah, ini ada di corporate strategi. Jadi bagaimana kita itu terhadap kompetitor atau terhadap eh, partner-partner yang lain atau supply chain gitu ya. Bagaimana kita melakukan strategi kerjasamanya. Kalau menghadapi pemimpin pasar, berarti kita harus menyesuaikan. Tapi kalau kita yang menjadi pemimpin pasar, kita harus bagaimana? Nah, itu adanya di bisnis apa? Strategi. Ya. Tapi di beda-beda unit ya, beda-beda brand ya. Nah, kalau sudah di bisnis levelnya selesai, diturunkan ke level ketiga, yaitu fungsional level strategi. Hmm. Berarti fungsi-fungsinya kan, Ya. ada marketing strategi, ya, ada financial strategi, ada operasional strategi, gitu. Jadi udah masing-masing sendiri punya strategi-strategi. Lebih detail lagi gitu ya. Lebih detail lagi. Di situ sudah keluar action plan gitu, strategi bagaimana Ya. eh, timelinenya dan sebagainya. Nah, sekarang ke fokusnya ya. Jadi kalau di corporate strategi, eh, fokusnya kan lebar ya, Ya. cakup apa istilahnya, umbrellanya ya, umbrella Ya. perusahaannya, seluruh portofolio yang dimiliki. Jadi strateginya itu harus semua harus ada gitu turunannya. Ya. Jadi sekarang kalau sudah besar ini, sudah menjadi bis besar gitu ya, penumpangnya banyak gitu ya, berarti kan sumber daya manusianya banyak, pegawainya banyak, sumber dayanya udah banyak gitu. Biasanya pertanyaan utama setiap tahun ya, ketika mereview bisnisnya itu, apa industri kita tuh masih relevan? Hmm. Bagaimana kita mengelola sumber daya atau modal yang kita punya, baik modal dari perputaran eh, operasional maupun modal dari adanya financial activity. Terus bagaimana menciptakan sinergi antar unit bisnis, ya, antar brand. Nah, biasanya suka di supermarket suka ada, oh ini bundling nih. Nah, berarti itu sinergi antar unit bisnisnya, bundling dengan merek A dengan merek B di dalam satu perusahaan. Nah, atau mau ada yang baru, produk baru, berarti industri apa yang harus dimasuki? Kita biasanya di industri properti misalnya gitu. Tiba-tiba kita pengen masuk ke industri makanan. Nah, misalnya gitu. Apakah bisa gitu? Jadi di dalam corporate strategi itu elemen kuncinya adalah alokasi sumber daya Hmm. dan investasi antar lini bisnis. Itu nomor satu ya. Oke. Jadi Oke. ngelola sumber daya, semua sumber daya dia kelola. Ya. Nah, terus karena ada hubungan antara supporting dengan operasional, dengan Hmm. marketing, dengan cabang, dengan distributor, dengan apa ya. Berarti harus ada investasi antar lini bisnis. Nah, yang kedua adalah keputusan corporate action Ya. atau keputusan apa ya, ekspansi, akuisisi, merger, atau diversifikasi, bikin bisnis baru dan Ya. sebagainya, gitu kan. Nah, kemudian kembali lagi karena ini strategi ya.
Berarti harus visinya itu jangka panjang. Kalau udah visinya jangka panjang, edit value-nya buat pemegang saham apa? Karena biasanya setiap RUPS pemegang saham akan bertanya, lo visinya masih relevan atau ada perubahan? Kenapa Pak tanyakan itu? Kata pemegang saham, kok kalian keuntungannya cuma naik 10%? Kenapa tahun ini nggak naik 25% deh? Gitu. Jadi gitu kan. Saya dividennya kecil nih. Gitu kan. Nah, kita para direksi akan menjawab dengan, oh, kalau visinya seperti ini, Pak. Kita eh, tahun pertama akan sekian, tahun kedua nanti pertumbuhannya sekian, tahun ketiga pertumbuhannya sekian. Nah, jadi ini pekerjaan yang memang harus dimiliki oleh seorang eh, pengurus perusahaan. Ya, Hmm. kita sebut itu BOD, BOC. Ya, BOD, BOC itu pengurus perusahaan. Kalau pemegang saham kan yang punya saham, yang punya dana. ya. Nah, kalau pengurus perusahaan itu BOD dan BOC. Itu yang menentukan arah dan strategi. Kira-kira gitu? Oke. Oke, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, apakah strategi perusahaan yang menentukan produknya gitu ya, jadi dari atas dulu baru ke bawah, atau Mm-mm. justru keberhasilan produk di lapangan yang akhirnya mengubah arah strategi perusahaan gitu, jadi bottom up gitu Pak? Hmm. Ya, kalau ini tergantung perusahaannya ya, perusahaannya ya. Oke. Kalau perusahaannya adalah perusahaan yang berorientasi kepada inovasi, Hmm, tentunya corporate strategisnya akan menentukan. Ini oke. menjadi eh, perusahaan yang harus berinovasi, membuat sesuatu. Ya. Tapi kalau perusahaannya ini akan menjadi perusahaan yang sebagai operator, Hmm. nah itu biasanya nanti akan eh, terjadinya di bisnis strateginya. Tiap Contoh tahun operator itu apa sih Pak? pengelolanya, misalnya, Oh. misalnya apa ya? Biasanya kalau produk yang tiap tahun ada inovasi ya, perusahaan-perusahaan Mhm. teknologi ya, Ya, perusahaan-perusahaan Apple tadi ya, misal Apple. ya, Apple komputer, apa, handphone, mobil, Ya. apa, etc. Mm-mm. Biasanya itu ada mainnya di corporate levelnya udah Ya, seperti eh, oke. yain tiap tahun gitu. Hmm. Nah, tapi kalau perusahaannya hanya satu jenis produk, misalnya Hmm. ya Gojek aja kan, paling Hmm. ininya ada GoFood, ada GoSend dan sebagainya kan, itu kan fitur-fitur. Nah, berarti Nah, ya. tiap tahun dia akan fokusnya merancang produk di bisnis strategi. Oh, oke, oke. Ya. Cakupannya itu sempit, spesifik pada satu produk, satu Hmm. lini Hmm. pesanan Ya. aja. Strategi bisnis unit lah kalau di korporasi nyebutnya. Berarti Ya, lebih ke yang service gitu ya, Pak? Atau enggak juga? enggak juga, Enggak enggak juga. juga. Jadi pembedanya di di itu pertanyaannya ya. Hmm. Pertanyaan itu kalau yang corporate itu kita mau ngapain tahun Ya. depan? Mau bikin apa Hmm. tahun depan? Tapi kalau di bisnis strategi, bagaimana produk ini bisa unik, disukai konsumen, dan Hmm. memenangkan kompetitor, Ya. Ya. memenangkan kompetisi. Jadi fokusnya beda. Ya, Oke, ya, kebayang. ya. Elemen elemen tadi kan kuncinya ya kalau corporate level ya, strategi kuncinya kan mengelola alokasi sumber daya, ya, ekspansi, ya, visi jangka panjang. Kalau di bisnis strategi itu kuncinya ya bagaimana bersaing, ya, Ya. keunggulan bersaingnya bagaimana, ya, berarti diferensiasinya apa, gitu, apa yang dijual, gitu. Terus target segmennya mau tetap itu atau membesar segmen pasarnya, harganya mau naik terus atau ada permainan dynamic pricing,
terus biasanya mikirin eh, kepuasan pelanggan, biasanya begitu. Kalau udah survei-survei, biasanya ada kebutuhan-kebutuhan baru dari para pengguna. Biasanya ini, boleh dong kalau ini ada ininya gitu. Iya, iya, Kalau ini mungkin kalau ada ini lebih asik gitu. Nah, biasanya dari hasil feedback-feedback itu akan ada perubahan atau penambahan-penambahan fitur gitu. Tapi iya, tetap fokus satu bisnis. iya.